Gimana Bapak guru kita di rumah? Pagi. Ya, selamat pagi anakku, silakan duduk. Oke, baik semua anak-anak pendidik kami. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, coba silakan aku diperiksa dulu kebersihan sekolah kita, ruangannya, apakah ada sampah, ya kan? Ya. Oke, lihat bulusnya nanti ya, bulusnya harus dimasukkan biar rapi semuanya dan enak. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, selayaknya sebagai umat beragama, maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Pada saat ini, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti pelajaran kita sebagaimana mestinya. Maka untuk itu, Bapak minta kesediaannya anak didik kami, Michael, untuk memimpin doa kita. Kira-kira. Silakan anakku. Marilah kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan karena berkat dan rahmat kami sendiri sekolah. Ya Tuhan, sekarang kami memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang diajarkan oleh Bapak Guru kepada kami dapat kami terapkan dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ajarkan kegiatan kami ini sampai selesai nanti. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui Anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi-generasi muda bangsa Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan satu lagu nasional. Ya, menyanyikan satu lagu nasional. Untuk itu, Bapak minta kesediaannya anak kami Fiona Marbun untuk memimpin lagu nasional kita. Ya, semua nanti bernyanyi anakku ya. Kiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
bekerja, maka sebelumnya Bapak mengabsensi dulu ya nak ya. Ya, Pak. Iya. Oke baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, maka dengarkan dulu absensinya sebentar. Febiola Purba. Hadir, Pak. Oke. Ariel Satyawan Sutumeang. Pak. Oke, bagus. Tuharma Erian Bonda. Oke. Friska Sialini. Hadir, Pak. Oke. Idarwin Marbur. Hadir, Pak. Bagus. Michael Zulfiri Simanullah. Hadir, Pak. Oke. Saum Mauli Paskaria Simanullah. Hadir, Pak. Oh iya. Oke. Suryani Simamora. Hadir, Pak. Oke. Kucok Waru. Hadir, Pak. Baik. Fiona Marbur. Hadir, Pak. Oke. Vincenzius Mendova. Hadir, Pak. Oke, bagus. Bulan Sari dia. Hadir, Pak. Oh iya. Yeni Sibarani. Hadir, Pak. Oke, bagus. Satu. Kalian semuanya ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai di materi kita, masih adakah yang mengingat materi kita sebelumnya minggu yang lalu sampai di mana anakku? Masih. Sampai di mana kita minggu yang lalu? Belajar tentang apa? Tentang substansi dan perbedaan manusia. Iya, substansi hak Dan kewajiban masing-masing manusia. manusia. Berarti kita sudah mempelajari substansi daripada hak asasi manusia. Kita juga sudah mempelajari tentang konsep hak asasi manusia. Maka sebelum kita lihat nantinya materi kita, Bapak ingin bertanya satu hal untuk semua. Ya, apakah itu HAM menurut kamu? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Sumiradi, silakan. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Iya, hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat dilanggar dan tidak dapat dipisahkan. Adakah yang lain aku? Masih ada? Oke, ya itu adalah HAM ataupun hak asasi manusia. Hak yang ada dalam diri setiap manusia sejak dia masih dalam kandungan dan merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak bisa diambil oleh siapa. Oke, baik. Sebelum kita lihat materi kita, mari kita coba lihat dulu tayangan berikut ini. Biar kita mencoba mempelajari apa itu tentang rakyat jaringan kita akan terganggu sedikit. Sebelum kita ke materi kita, mari kita coba saksikan
video animasi berikut ini yang berbicara tentang HAM. Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak tersiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, hak dapat dibatasi dalam menjalankan hak tersebut dapat diberikan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang, misalnya setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri, atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjamin prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak orang lain. Misalnya, masyarakat yang sedang menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan, maka negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia yang kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. The journey of the health industry, what finance is all about. I have learned all finance care. Tentang apa itu HAM. Untuk sekedar
mengingatkan kita, merefresh kembali, men-refresh kembali materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam materi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dan nantinya diharapkan setelah kita mempelajari ini, maka pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sekitar kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan sekolah sebagai tempat kita sehari-hari bisa kita minimalisir, ya. Baik, ini dia pelanggaran hak asasi manusia yang akan menjadi materi kita. Kompetensi dasar menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menyajikan hasil kerja pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mari kita lihat indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi nomor 1 adalah menguraikan pengertian pelanggaran hak asasi manusia, menguraikan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Lanjut, silakan dibacakan coba. Baru kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu pelanggaran HAM dengan baik dan benar. 3, mampu mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran HAM dengan tepat. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan itu ada 6 yang diharapkan. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian pelanggaran HAM dengan baik dan benar. 2, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis pelanggaran HAM dengan baik dan benar. 3, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran HAM dengan tepat. 4, peserta didik mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dengan secara kritis. 5, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil kerja tentang pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 6, peserta didik mampu menyimpulkan hasil kerja tentang penyebab masalah hingga menentukan solusi dari kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dengan baik dan kritis. Oke, baik. Sekarang kita lihat apa itu pelanggaran HAM. Pertemuan sebelumnya seperti sudah kita mulai, ya, kita sudah coba tadi mengingat di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep hak asasi manusia. Kita sudah mempelajari substansinya tentang apa saja.
Dan sekarang kita masuk kepada pelanggaran HAM. Apa itu pelanggaran? Kan itu. Apa itu pelanggaran HAM? Pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM ataupun hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi atau mencabut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Oke, itulah tadi pengertian daripada pelanggaran HAM. Jadi kalau ada orang lain yang mengganggu hak asasi orang lain, maka sudah jelas undang-undang dalam di negara kita sudah mengaturnya bahwa siapapun yang mengganggu hak orang lain akan dikenakan sanksi hukum. Iya, makanya kita juga nggak boleh mengganggu hak orang lain, hak asasi temannya, nggak boleh membuli temannya. Apa membuli aku? Kalau bahasa kita di sini disebut ngejek. Iya, nggak boleh. Semua manusia itu sama. Nggak boleh saling mengejek satu dengan yang lain. Iya, Pak. Itu dia contohnya daripada pelanggaran hak asasi manusia itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi penyebab pelanggaran HAM. Kenapa pelanggaran HAM itu bisa terjadi, kan begitu? Sudah kita ketahui bahwasanya setiap manusia punya hak asasi yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi kenapa masih saja mau bilang oleh temannya? Kenapa masih saja ada orang yang mau membunuh temannya? Kenapa orang masih ada yang memaksakan kehendaknya kepada temannya? Kenapa masih terjadi perundungan, ya kan? Atau saling ngejek satu dengan yang lain? Apalagi zaman sekarang, ya, terjadinya tawuran antar pelajar kan sering kalau kita lihat, kita tonton di media massa, yang itu sering terjadi. Kenapa? Ujaran kebencian yang menimbulkan adanya rasa kebencian dari dalam diri seseorang kepada orang lain. Pelarangan melaksanakan kegiatan keagamaan, ya kan? Padahal sudah jelas-jelas undang-undang di negara kita melindungi yang namanya menganut agamanya masing-masing. Sudah diatur, sudah diberikan kebebasan. Tapi masih saja, kenapa masih saja bisa terjadi? Nah, mari kita lihat di sini apa penyebab daripada pelanggaran HAM itu. Pelanggaran HAM bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal. Kalau faktor internal itu berarti namanya juga in, dari dalam. In dari dalam, kalau X dari luar. Maka kita lihat faktor internal merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM antara lain adanya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, krisis moral akibat kurangnya penerapan ideologi Pancasila, dan sikap tidak toleran. Kalau ini kira-kira kalau kita ambil contohnya
Kira-kira apa contohnya? Seperti apa ya? Kalau faktor penyebab pelanggaran HAM yang datang dari dalam diri kita. Contoh yang paling mudah, kalau kita sedang bercerita, berdiskusi dengan teman, kan ada itu ketika berdiskusi, ya kan, dia tidak pernah memberikan waktu kepada temannya berbicara, asik dia saja, baru kawannya merespon, kan begini, apa langsung ini. Nah, itu salah satu contoh, itu yang datang dari dalam diri, faktor internalnya. Nah, baru tadi seperti yang kita katakan itu gengsi kawannya, itu kan karena ada rasa-rasa egois. Jadilah Hyundai Rosenau, nah, kan itu. Mana langsung itu warna, kalau kira Rosenau main. Kayak kawannya paling jauh dari saya, tapi masih jauh sama saya. Saya kan kalau perempuan kan gitu, saya kan paling paling hebat, saya paling cantik, paling bukan digemar orang. Lalu ketika dia punya banyak penggemarnya, lalu dia sering menganggap orang lain itu menjadi tidak berharga. Itulah faktor yang datang dari dalam diri sendiri. Langsung memang secara spontanitas dalam diri itu. Secara langsung mengajak dia, menyuruh dia untuk melakukan tindakan itu. Jadi tidak ada karena faktor lain, bukan karena disuruh si Arin sama si Fiona, sehingga si Fiona melakukan tindakan itu, tidak. Tapi ada yang nyuruh, dia sengaja tadi langsung datang. Apa itu? Ya. Oke. Mari kita lihat faktor eksternalnya. Faktor eksternal merupakan faktor di luar diri pelanggar yang bisa mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran HAM antara lain penyalahgunaan kekuasaan, pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, minimnya sosialisasi tentang HAM, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Inilah kalau dia faktor eksternalnya. Berarti ini kalau faktor eksternalnya seringlah ini dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan, jabatan. Iya. Misalnya kalau dia ketua kelas, ya kan? Dia merasa harus memang dihormati semua. Jadi kalau dia merasa kalau ketua kelas sedang berbicara, semua harus mendengar. Kalau ketua kelas lagi nyuruh, semua harus tunduk. Nah, itu kalau tidak ada yang tidak sigap atau ada yang tidak respon, untuk kelasnya langsung puncak-puncak. Kalau puncak-puncak anakku, ya mereka marah-marah, kesalnya. Sama juga, ya seperti sekarang ini kalau di negara kita para penguasa, para pemimpin-pemimpin di negara kita, makanya di negara kita sekarang sedang gencar-gencarnya itu menghilangkan yang namanya KKN. Kenapa? Karena KKN ini sering sekali digunakan oleh para pemangku kekuasaan. Korupsi, kolusi, nepotisme, ya. Kalau saya bupati, nanti semua kepala dinas saya angkat keluarga saya semua. Itulah namanya nepotisme. Nah, walaupun keluarga saya ini, pemilih saya ini tidak punya kapasitas di situ, tapi saya paksakan. Tidak perlu kapasitasnya, yang penting jabatannya dia dulu. Itu dia. Atau mungkin saya pengen dalam pemerintahan saya itu tidak ada yang bisa bebas berbuat. Jadi saya buatlah siapa-siapa orang-orang yang tunduk kepada saya, itu yang saya pilih menjadi pejabat-pejabat di pemerintahan. Jadi kalau sekarang contoh-contoh seperti ini kalau di tempat kita apa?
Contoh paling gampang, ayo siapa? Pembagian BLT, iya kan? Betul nggak? Makanya Allah kadang-kadang sering itu orang tua ngeluh. Kenapa ya saya nggak pernah dapat BLT? Padahal itu kan masih muda, hartanya juga ada. Tapi memang saya tahu kemarin waktu pilkada saya nggak pilkada sekarang. Ya itu kan. Itu juga itulah salah satu contoh pelanggaran. Sama-sama sekarang, ya kan? Kalau sekolah kita, kalau ada kegiatan OSIS, kebetulan sekarang kan teman kita sering yang jadi ketua OSISnya, ya kan? Contoh. Lalu dia nggak pakai semua, dia pilih-pilih nama orangnya. Kadang satu orang teman itu sampai 3 perannya dalam satu kegiatan itu. Padahal yang lain masih banyak, tapi dia tidak kasih. Dalam pikirannya, dan ini dulu kawan saya promosi. Ini dulu kawan saya untuk mencari dukungan kepada siswa yang lain. Sehingga biar lagi ini bisa pulang. Apalagi kalau ada yang namanya itu bersangkut paut dengan biaya, kesini semua susun. Anak kambing, kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya menghalangi hak orang lain. Itulah contoh daripada faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Berikut ini adalah jenis-jenis pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM dibagi menjadi 2. Ada pelanggaran HAM ringan, ada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa seseorang, namun merugikan orang lain. Sama tadi seperti contohnya itu perundungan, ya bully, ya pengejek itu kan tidak akan mengancam nyawanya, akan mengancam nyawanya. Dan tidak orang lain itu tidak akan terancam nyawanya. Tapi hak ajasinya itu sudah tidak langgang. Ya, maka untuk seperti itulah dikategorikan dia jenis-jenis pelanggaran HAM ringan. Mari yang selanjutnya, yang kedua, jenis yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Berarti kalau dia sudah masuk ke dalam kategori penghilangan nyawa, ya mengganggu fisik, terganggunya fisik ataupun mental dari seseorang, maka itu masuklah dia kepada jenis pelanggaran HAM berat. Ya, bisa contohnya itu pembunuhan. Ya, pembunuhan. Itu salah satu contoh pelanggaran jenis pelanggaran HAM berat. Karena apa? Karena dalam hal pembunuhan mau dibunuh seumur hidup atau hukuman mati pun pelakunya, namun si korban tetap tidak bisa lagi hidup. Tidak bisa lagi hidup. Sama ketika kita berkelahi, contohnya kita pukul anggota tubuh tempat kita sampai patah, mau kita kena hukum juga, tapi buat si korban nggak akan bisa lagi mengembalikan fisiknya seperti sedia kala. Sudah tetap ada bekas dari pelanggaran itu. Itulah dia yang disebut pelanggaran HAM berat. Selanjutnya,
Ini dia, mari coba kita lihat. Contoh pelanggaran HAM berat. Yang pertama, pelanggaran HAM. Yang pertama, contoh pelanggaran HAM ringan. Coba dulu satu orang bacakan dulu lalu. Contoh pelanggaran HAM ringan. Fiona, silakan. Contoh pelanggaran HAM ringan yang pertama melakukan penganiayaan, melakukan sesuatu yang bisa mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, mengambil barang atau hak milik orang lain, menghalangi seseorang untuk menjalankan ibadah, melakukan pencemaran lingkungan, melakukan perundungan baik secara langsung maupun melalui media sosial dan lain-lain. Oke, baik. Sekarang untuk contoh pelanggaran beratnya, Michael, silakan dulu bacakan lagu. Contoh pelanggaran HAM berat. Pertama, pembunuhan. Kedua, pemusnahan. Ketiga, perbudakan. Keempat, pemindahan paksa penduduk. Kelima, perampasan derap atas kebebasan fisik. Keenam, penistaan, ketujuh, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi. Kedelapan, penganiayaan. Kesembilan, penghilangan paksa. Dan ke-10, perbuatan tak manusiawi dan lain-lain. Iya, itulah beberapa contoh pelanggaran HAM. Ya, baik itu pelanggaran HAM ringan maupun pelanggaran HAM berat. Oke, baik, itulah tadi ya pengertian daripada pelanggaran HAM itu, jenis-jenisnya, contoh-contohnya apa. Ya. Jadi nanti Bapak harapkan ya dari setiap apa yang sudah kita tampilkan, silakan nanti disimak dengan baik ya. Nanti akan ada LKPD yang akan Bapak bagikan ya, dan bisa nanti kamu isi, kamu jawab ya, nak ya. Oke, baik. Sekarang kita tonton dulu, kita tampilkan dulu beberapa contoh pelanggaran HAM yang ada di negara kita. Mari silakan untuk disaksikan dan diikuti dengan baik. Agustus 2018, Polikarpus Budi Hari Prianto dinyatakan bebas murni. Polikarpus harus berurusan dengan hukum setelah dinyatakan terlibat dalam kasus pembunuhan munir. Kasus hukum yang melibatkan Polikarpus berawal dari kematian aktivis HAM Munir Said Tauhid, kemudian meninggal pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda dalam penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. 2 bulan kemudian, tepatnya pada 11 November 2004, Institut Forensik Belanda menyatakan Munir meninggal akibat racun arsenik. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan pilot senior Garuda Indonesia Polikarpus Budi Hari Prianto sebagai tersangka. Pada 9 Agustus 2005, Polikarpus menjalani sidang perdana kasus pembunuhan Munir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana atas Munir dengan motif untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman 14 tahun penjara kepada Polikarpus pada 12 Desember 2005. Polikarpus dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dengan cara memasukkan racun arsenik ke dalam mie goreng yang disantap Munir saat penerbangan menuju Singapura. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Polikarpus dihukum seumur hidup. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian mengumumkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tetap menghukum Polikarpus 14 tahun penjara. Pada 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan kasasi tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. Polikarpus menyatakan bukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan.
dijebloskan ke lapas Cipinang. Pada 25 Desember 2006, Polikarpus bebas dari LP Cipinang setelah mendapat remisi susulan 2 bulan dan remisi khusus 1 bulan. Sebulan kemudian, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan kejaksaan terkait pembunuhan munir. Poli divonis 20 tahun penjara. Pada 2013, Polikarpus mengajukan peninjauan kembali. Mahkamah Agung mengabulkan PK Polikarpus dan mengurangi hukumannya dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara. Dan pada 29 Agustus 2018, Polikarpus bebas murni. Polikarpus bebas setelah selesai menjalani masa bimbingan pembebasan bersyarat. Oke, itu tadi satu contoh tentang pelanggaran HAM berat karena menyangkut pembunuhan seorang aktivis HAM yang bernama Munir. Contoh kedua, perhatikan yang baik teman-teman ya. Bersama buat setiap momen menjadi berharga with S26 Frontal Ultima. Mode Racing dipercaya sejak 1971 dengan teknologi modern. Ini kasus Ferdi Sambo resmi dipecat dari Polri. Sempat tak terima atas pemecatan dirinya, Sambo mengajukan banding melalui Komisi Kode Etik Polri. Namun, sidang menolak bandingnya dan malah memperkuat alasan pemecatannya. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri tersebut resmi diberhentikan secara tidak hormat. Kini Sambo hanya dibayang-bayangi ancaman hukuman mati sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kasus yang menjadi awal mula runtuhnya karir Sambo ini pertama kali terungkap pada 11 Juli 2022. Narasi yang beredar di awal, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu awalnya disebut berawal dari dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Akibat kasus ini, Sambo dinonaktifkan dari posisi Kadif Propam Polri pada 18 Juli 2022 dan resmi dicopot dari jabatannya pada 4 Agustus. Pada 9 Agustus 2022, Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana, tepatnya diduga menjadi dalam pembunuhan tersebut. Selain itu, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua. Saat ini, Sambo akan menghadapi sidang atas 2 perkara yang menyeret turun dari jabatan hingga dipecat dari institusi Polri. Sementara itu pemirsa, aksi perundungan dengan kekerasan menimpa remaja berkebutuhan khusus di Cirebon, Jawa Barat. Korban yang menangis tidak membuat menindas korban. Perundingan ataupun bully. Video aksi perundungan serta kekerasan terhadap remaja disabilitas beredar luas di media sosial. Terlebih, sikap tak terpuji ini dilakukan oleh remaja yang masih menggunakan seragam sekolah. Video tersebut mempertontonkan korban yang terus menangis, namun pelaku tak peduli bahkan terus menindas korban. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di sebuah
sebuah sawah di area pesawahan di Kecamatan Tusukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pihak perangkat desa yang mendapat laporan menyayangkan atas kejadian yang melibatkan korban berkebutuhan khusus tersebut. Kalau korban dikenal baik di lingkungannya. Korban sih sangat baik sekali ya, dia datang ke dengan 2 kali, jadi makanya dalam kesadaran itu khusus olahraga kami sih biar terasakan itu sakitnya itu pengen begitu Sementara itu pihak Polresta Cirebon sudah mengamankan 3 orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Namun hingga kini petugas masih menjalani pemeriksaan terhadap 3-nya. yang diubah fungsinya untuk menjadi tempat ibadah. Sementara legalitasnya belum terpenuhi. Ya kan? Sehingga beberapa kali sudah dilakukan musyawarah, tidak ada titik temu. Dan yang terakhir, sementara musyawarah belum ada titik temu, sudah berperjanjian untuk tidak diadakan tempat ibadah dulu di sana. Tapi dari teman-teman masa ini tetap melakukan ibadah. Kemudian akhirnya terjadilah hal seperti itu. Namun sebenarnya kejadiannya tidak ada anarkisme, ya, tidak hanya keluarga. Itulah tadi ada 4 contoh video kasus pelanggaran HAM yang ada di negara kita. Ya, 2 tadi dia pelanggaran HAM berat, 2 pelanggaran HAM ringan. Dan tadi kita sudah mempelajari tentang materi yang sedang kita pelajari pada saat ini. Nah, dari apa yang sudah kita tampilkan tadi dan dari apa yang sudah kita perhatikan tadi, adakah yang ingin bertanya tentang hal itu yang kurang paham contohnya atau yang membuat penasaran, ya kan? Oke, silakan anakku. Ya, silakan. Diona. Di video yang lompat ini Pak, saya kurang paham. Tentang video apa? Oke, baik. Video yang keempat ya, itu kurang paham dari katanya Diona. Itu video tentang apa? Ayo, ada yang bisa menjawab anakku? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Video keempat, ya silakan Suryadi. Melaksanakan ibadah di mana ibadah tersebut masih dilaksanakan sementara warga yang ada di Bekasi masih bersenang-senang menghidupkan musik dan sekeras-kerasnya supaya masyarakat yang beribadah di gereja tersebut merasa terganggu atau tidak nyaman atas perbuatan mereka. Oke, bagus. Adanya penggangguan kegiatan beribadah. Itu dia. Di mana Diona? Dan aku? Oke. Ada lagi nak? Silakan. Dari video
murid meninggal, kenapa setiap hukuman yang didapat si Polikarpus berubah-ubah secara tidak menentu? Sementara tadinya dikatakan bahwa si Polikarpus mendapat hukuman selama 14 tahun penjara, dan akhirnya dia mengalami perubahan hukuman tersebut tidak berarti. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan Suryadi Cimapora. Kenapa pelaku pembunuhan Munir yang bernama Polikarpus hukumannya selalu berubah-ubah dan semakin sedikit, semakin dia semakin tinggi tingkat usaha hukumnya, semakin rendah hukuman yang diterimanya. Ayo, ada yang bisa menjawab anakku? Ayo, siapa bisa menjawab? Silakan. Iya, silakan, Fiona. Mungkin karena si Polikarpus itu memberikan pembelaan kepada pihak yang keberatan itu. Oke. Sehingga air turunkan. Sehingga mengakibatkan hukumannya dikurangi. Betul ya? Oke. Ada jawaban lain lagi aku yang mungkin memberikan jawabannya? Ya, ya, oke. Kalau tidak ada, silakan coba dengarkan. Kenapa bisa berubah? Itulah salah satu contoh faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Upaya penegakan hukum yang tidak atau yang belum tepat. Sudah pun kejadiannya terbukti bersalah, namun karena dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya segalanya, maka dia susah untuk disentuh oleh hukum. Nah, itu dia ya. Oke, ada lagi aku, silakan. Tidak ada lagi? Oke, bagus, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ya, karena saya lihat kalian sudah pada tegang-tegang semua, ya, sudah pada kantuk ya. Kedua ada 8. 8. Oh iya, ya. Nanti sebentar lagi jam setengah kita akan mendapat. Lalu kita akan dengarkan banyak-banyak ya. Kita lakukan dulu sedikit pentingkan atau speakingnya, ya. Anakku videola. Silakan dulu aku dipimpin dulu lah. Yang semangat ya. Ya, Pak. Ya, jangan loyo-loyo. Ya, ayo. Oke, agar kita semangat dan tegang, kita seperti dulu ya. 1, 2, 3 ya. Kepuk diam. 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 Oke, sudah semangat? Sudah, Pak. Oke. Baik. Sebelum selanjutnya, ya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dari apa yang sudah kita tampilkan tadi dan yang sudah kalian saksikan, ya, Bapak akan bagikan ke KPD lembar kegiatan peserta didik. Di sana nanti ada soal-soal yang harus kamu jawab. Jadi nanti, ya, setelah saya bagikan, saya kasih nanti Bapak kasih nanti waktunya beberapa menit kepada kalian untuk menjawabnya. Lalu nanti Bapak kumpul kembali untuk Bapak nilai. Jadi saya harap semua nanti mengerjakannya dengan bagus, dengan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, yang kita saksikan di dalam penayangan video tadi. Ketua kelas, silakan dulu anakku dibagikan dulu TKPD-nya kepada teman-temannya. Satu-satu orang enak, bagus semuanya.
harus bisa. Ayo, boleh kepada teman-teman ya, kerjakan masing-masing. Jangan lupa tulis namanya, karena itu akan menjadi penilaian harian kamu. Ayo cepat, ayo. Kalau ada yang ragu-ragu, ya bisa ditanya kembali sama Bapak ya untuk mengingatkannya. Asalkan jangan jawabannya lagi minta. Pak, yang nomor 3 itu Pak, jenis pelanggaran yang beserta aktivisme itu Pak, berdasarkan video. Ya, yang tadi kita tontonlah salah satu di Kalau salah satunya, dimensi. ya salah satu atur di ya dan cuma satu saja. Misal pembunuhan munir. Definisinya apa, analisnya apa, kemudian apa yang terjadi, bukan. Bagaimana pulang? Sudah? Oh ya, semangat, ayo. Ya, ayo. Jangan mau kalah sama kawannya, jangan mengharapkan dari temannya, harus kerjakan masing-masing.
bisa menggunakan gaya pikirnya yang bagus. Harus diingat tadi apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita tonton dari debat video itu. Jangan-jangan tadi dari itu jadi kasihkan ya satu videonya ya, enggak kan? Iya. Jangan pula kasih nonton videonya nanti jadi jawab kita lah. Kamu jawab, udah siap? Ya, ayo cepat. Ibu nanti tes ilmu berat ya. Nah, ayo semua siap. Oke.
Oke, baik. Waktunya habis ya, karena LKPD-nya akan Bapak nilai dan Bapak akan buat itu menjadi penilaian hariannya. Maka untuk itu silakan ketua kelas dikumpulkan kembali dulu LKPD-nya nak. Udah siap semua kan nak? Bagus. Baik anakku, untuk pertemuan kita selanjutnya untuk minggu depan kita akan belajar secara kelompok, ya, secara kelompok. Jadi nanti Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tapi karena jumlah kita hanya 15 orang, jadi Bapak akan membagi kita ke dalam 3 kelompok saja. Ya, 3 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok itu jumlah pesertanya ada 5 orang. Jadi nanti Bapak hanya memilih 1 orang yang menjadi koordinatornya. Lalu nanti setelah itu koordinatorlah yang akan memilih temannya. Bisa kan? Bisa. Pastilah bisa, tidak mungkin tidak bisa memilih temannya. Dan Bapak pastikan buat koordinator nanti kalau memilih temannya, ya, nanti kita pilihnya satu-satu. Jadi biar nggak berkumpul nanti di satu kelompok orang-orang yang mampu, tapi di kelompok yang satu nanti berkumpul pula orang-orang yang pemahamannya agak rendah. Jadi nanti misal kelompok 1 dipilih 1 dulu, habis itu kelompok 2 pilih 1 sama dia, kelompok 3 1. Begitu nanti sampai nanti pesertanya cukup terbagi semua. Paham kan nak? Oke, baik. Tunggu sebentar, Bapak pakai dulu absen kita. Untuk kelompok 1 koordinatornya Michael John Perry Simanula, ya aku ya. Oke. Dan untuk kelompok 2 koordinatornya Suryadi Simamora, ya. Oke. Dan kelompok 3 koordinatornya Vincentius Mendrova. Oke, bagus. Nah, untuk memilih temannya, maka untuk pertama sekali saya kasih kesempatan untuk kelompok 1 pilih 1 orang. Siapa? Ani Pak. Oke, 1 orang untuk kelompok 1 Ariel Saktiawan. Untuk kelompok 2 Ucok Waru. Untuk kelompok 2, ya. Untuk kelompok 3 Darwin Marbu. siapa laku? Darwin Marbu. Oke, Darwin Marbu, ya. Untuk kelompok 3 nanti ya, sama si Vincent Stius nanti. Orang kedua dari kelompok 1 Viola Pak. Febiola. Oke. Untuk orang kedua kelompok 2 Doharma Eriana Bonda, Pak. Oke, Doharma Eriana Bonda. Oke. Untuk orang kedua di kelompok 3 Dia Robin
Oke, dia Romaitus Yaloko. Ya sambil didengarkan aku nama-namanya ya. Oke. Orang ketiga di kelompok 1. Diona Marbun. Oke. Orang ketiga di kelompok 2. Siapa? Leonis Ringo ya. Oke. Orang ketiga di kelompok 3. Mauli Paskarya Sumendelapa. Oke, Saudara Mauli untuk kelompok 3 itu dia ya. Orang terakhir untuk kelompok pertama. Friska Sigadengki. Oke. Untuk kelompok 2 terakhir satu orang lagi. Bulan Sarigea. Oke. Satu orang lagi untuk kelompok 3 karena kebetulan yang tinggal cuman si ini Vincentius sama anakku. Iya, Pak. Ya. Nah, ini masuklah ke kelompok 3. Itulah pembagian kelompok kita. Tugasnya, ya, tugasnya sama juga, hampir sama juga seperti tadi. Ya, anggota tadi kita yang sudah mengisi LKPD, cuman di pertemuan kita minggu depan, ya, karena kita belajar kelompok, jadi nanti kita akan mengadakan presentasi. Nah, jadi nanti tugasnya adalah masing-masing kelompok mencari satu bentuk kasus pelanggaran HAM terbaru. Nah, ya, itu kan kalau misal tadi kalau kasusnya Munir itu yang sudah lama, itu tahun 2003 atau 2008. 2004 tadi? 2004. Iya kan 2004 itu sudah lama. Jadi ini kalau bisa nanti diusahakan itu contoh kasus pelanggarannya minimal yang 5 tahun terakhir lah. Ya, 5 tahun terakhir. Nantinya 5 tahun terakhir nanti tugasnya adalah videonya harus bisa nanti ditampilkan. Nah, tampilkan videonya, lalu nantinya dibacakanlah nanti hasil diskusinya. Jadi nanti video itu karena itu nanti yang kamu analisis, ya itu nanti yang kalian kerjakan secara kelompok, ya maka itulah nanti yang akan kamu tampilkan ketika kamu presentasi. Lalu temannya yang lain nanti memperhatikan, ya, dan juga nanti menjadi penyangga daripada presentasi kamu. Dan Bapak harapkan nantinya masing-masing anggota kelompok harus menguasai materinya. Nah, jadi siapapun nanti disuruh menjawab apabila ada pertanyaan harus mampu. Jadi nanti, ya, nantinya karena saya yakin kita sudah punya masing-masing handphone, ya, nanti download saja di handphonenya, nanti linknya ya sebelum tampil nanti kasih ke Bapak, nanti kita mutarnya dari laptop Bapak biar mudah nantinya, ya kita putar ke sana. Jadi linknya saja, ya, tapi sebelumnya harus dipahami dulu, ditonton dulu, lihat di situ nantinya LKPD-nya, ya, apa yang dibutuhkan, ya. Ini LKPD selanjutnya. Mana tadi kelompok 1 koordinator ya? Oke, ya ini kelompok 2. Oke, kelompok 3. Nah, itulah nanti yang menjadi tugas kalian 1 minggu ini. Jadi tolonglah bekerja dengan baik. Oke, baik. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita, ada lagi yang ingin bertanya anakku seputaran apa tadi yang sudah kita pelajari dan kita tampilkan. Oke, silakan. Nanti Kak di LKPD ini
Ya, bagus. Ya, untuk LKPD 2 atau pertemuan kita selanjutnya, ya, jenis videonya itu bebas, tapi dia harus pelanggaran HAM. Nggak harus yang berat, nggak harus yang ringan. Pokoknya pelanggaran HAM. Nanti kan di situ nanti di LKPD itu kamu tuangkanlah apa definisi daripada pelanggaran itu. Pelanggaran apa namanya? Sebutkan nanti definisinya, analisisnya apa. Karena ada definisi sesuai dengan permintaan yang ada di LKPD 2 yang sudah Bapak bagikan, nanti itu lalu juga kalian kerja. Ya bebas. Nanti video tulisan. Iya, satu saja videonya. Ya, satu saja videonya, tapi yang memang nantinya bisa kita memahaminya dengan bagus. Misalnya, jangan terlalu singkat, jangan berhenti terus videonya hanya 1 menit atau 1 menit 45 detik, ya kan? Dimana orang baru mau pulang ke ini, harus video, ya kan? Bisa agak panjang sedikit, ya, dan nanti teman-temannya bisa mengikutinya dengan baik, ya, sehingga dia bisa memahaminya dengan analisisnya dengan baik, sehingga nanti dia juga kita ajak untuk berpikir tentang masalah yang sedang kita hadapi, kita bermasalahkan, kita selesaikan dalam kelompok kita. Oke, ada lagi anakku? Sudah bisa kira-kira nak? Oke, ya. Kalau sudah tidak ada lagi, maka baiklah. Sekarang kita buat kesimpulan. Ya, Bapak akan sampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan tadi. Yang ada untuk sekedar kita ingat ke depannya, ya. Tadi ketika kita mempelajari tentang pelanggaran HAM, maka salah satu yang menjadi harapannya ketika kita sudah mempelajarinya, ya, kita bisa meminimalisir pelanggaran HAM itu, ya, sebagai gambaran dari apa yang sudah kita pelajari. Kenapa? Apa alasannya? Ya. Ada alasan yang bisa kita buat menjadi satu acuan dalam diri kita untuk bisa, apakah bisa pelanggaran HAM itu diminimalisir, dikurangi, atau hukum dihilangkan. Kenapa? Ya, asalkan kita mau menghargai. Kita menghargai, misal Michael menghargai kebawahannya telah muncul bahwanya sama dengan dia, sama-sama manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang memang diberikan Tuhan hak ajasinya masing-masing. Dan hak ajasinya itu sudah pun merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Negara pun melindunginya. Negara pun sudah mengatur undang-undangnya agar hak universal, hak pribadi kita itu tidak dilanggar oleh orang lain, tidak terlanggarkan pada siapapun. Maka kalau kita bisa menerima dan melakukan hal-hal seperti itu, Bapak yakin pelanggaran HAM bisa kita ulangi. Membuat orang lain tersinggung bisa kita hilangkan. Atau ada di sini yang suka membuat orang lain tersinggung, bahagia ketika orang lain terluka, artinya ya, walaupun pacarnya kan? Iya, memutuskan pacar secara sepihak juga pelanggaran HAM karena menyakiti perasaannya, tersinggung dia. Maka kalau nanti mau mengakhirinya, diakhirinya dengan cara baik, biar tetap hubungan komunikasi antara sahabat itu tetap terjalin dengan baik. Maka dengan begitu, ya, pelanggaran HAM itu bisa kita kurangi, kita minimalisir paling tidak. Karena kalau tidak ada rasa-rasa benci, rasa-rasa ego di dalam diri kita itu, percayalah, kita tidak akan pernah
merasa sakit hati dengan orang lain. Kan yang pertama kita alasan itu kan karena sakit hati dia sama orang lain, sehingga kita sudah suka hati dia, sudah suka hati kita sama dia karena sudah sakit hati. Walaupun terkadang kita sudah tahu dia lebih hebat dari kita, tapi kita nggak nyadar. Maka marilah kita saling menghargai sesama manusia dan tidak seenaknya bahkan terhadap orang yang tidak punya kedudukan sekalipun. Nah, jadi sama seperti di lingkungan kita, jangan ngejek, jangan mau mengejek temannya karena kerjanya setiap hari menjadi penggembala kerbau. Jangan sombong karena kita sedang menjadi pelajar, gak boleh. Iya, penjaga kerbau itu juga manusia. Dia juga tidak mau sebenarnya seperti itu, tapi keadaan memang memaksa. Maka kita harus menghargai dia. Kita harus jadikan, kita harus berusaha memanusiakan manusia. Jangan hewan saja, mohon maaf ya kan, hewan saja bisa dimanusiakan. Lihat itu seperti seekor dog. Ya kan, apa itu? Iya. Kalau bisa lihat apa? Duduk. Bisa dia duduk. Hanya yang tidak bisa dia kalau kita suruh beli punya bensin, tidak tahu dia bilang pertalite. Iya, ya kan? Tidak tahu dia. Nah, kalau tidak bisa, ayo makan. Kita tahu dia. Kita kasih makannya. Kalau tidak mau, enggak selera dia memakannya, kita tahu. Oh iya ya, dan biasa kalau kamu makan ikan asin. Tunggu, saya goreng dulu telurnya. Nah, iya, ya kan? Begitu. Jadi harus saling menghargai satu dengan yang lainnya agar terciptalah keharmonisan dalam hubungan kita antar sesama. Dan kita harus ingat bahwasanya HAM itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Tidak diberikan oleh orang, bukan orang yang memberikan, tapi Tuhan. Maka apa-apapun yang diberikan oleh Tuhan, tidak ada satu orang manusia pun yang boleh mengambilnya. Yang bisa mengambil pemberian Tuhan hanyalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia hanya berperan untuk sekedar menjaganya saja. Sampai di sini paham kan aku? Baiklah, ya. Untuk pertemuan selanjutnya sekalian Bapak ingatkan, jangan lupa tugasnya untuk diselesaikan. Ya. Nanti saya bicarakan kepada koordinator kalau minggu depan atau pertemuan selanjutnya tidak selesai, maka koordinator yang akan saya hubungi dua. Ya? Ya, Pak. Oke, baiklah. Demikianlah tadi hasil pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, sebagai rasa ucapan syukur kita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu dan hati yang tenang untuk mengikuti pembelajaran kita agar apa yang kita pelajari bisa menjadi berkat dalam diri kita dan kita ingat untuk selamanya. Maka ada baiknya kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan mengucapkan doa. Maka untuk berdoa kali ini saya minta anakku Dediola untuk menuntut pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan. Teman-teman, dalam siang hati kita mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, segala berkat yang Kau berikan hari ini Tuhan, kami sedang melaksanakan. Tuhan, kami bisa belajar untuk hari ini, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam pikiran kami dan menunjuk bekal masa depan kami. Tuhan Yesus, kami tahu kami berdosa, hapuskanlah segala dosa kami dengan berkasih-Mu dalam hidup kami. Terpuji dan termulia nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai di sinilah pertemuan kita. Selamat siang. Siang, Pak.